Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa jami'a a'malina. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memperjumpakan kita di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat, alhamdulillah. Masih merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kemudahan yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mampu menggerakkan hati kita, pun demikian memudahkan langkah kita untuk bisa sampai di tempat ini. Ini adalah satu nikmat yang amat besar. Meskipun saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suhu udara yang cukup dingin. Saya sampaikan di Jombang pada hari Jumat yang lalu, ya, bahwa perubahan fenomena yang ada di alam semesta ini, entah itu perubahan cuaca, suhu, atau mungkin barangkali benda-benda langit yang mengalami fenomena-fenomena alam sebagaimana yang sering kita jumpai, ada gerhana matahari, gerhana bulan. Kita harus yakin semua itu tidak bisa dilepaskan dan tidak bisa dijauhkan dari peran dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah perubahan cuaca dan suhu saat ini yang kita kenal dengan bediding. Nggak tahu kalau di sini sudah biasa Pak ya? Atau lebih dingin Pak? Lebih dingin, taib. Nah di sini untuk membuka pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan satu faedah dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ya, tentang sebab yang melatar belakangi adanya perubahan-perubahan di alam semesta. Ketika beliau ditanya tentang adanya perubahan cuaca yang lebih dingin daripada hari biasanya, atau mungkin barangkali suhu yang lebih panas daripada hari-hari yang lain, beliau mengutip sabda Nabi SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini sahih karena disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, disebutkan oleh Imam Muslim juga di dalam sahihnya, ya, di mana ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Neraka ini mengeluh. Ya, kita nggak bisa membayangkan karena akal kita ini terbatas. Bagaimana neraka itu bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini perkara gaib. Kita hanya diminta untuk mempercayai dan mengimaninya. Tapi ini adalah kisah nyata karena hadisnya valid dan sahih. Neraka mengeluh, akala ba'di ba'dan, ya Rabb, sebagian dari apiku ini memakan dengan api yang lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin untuk bernafas. Dalam 1 tahun cuma 2 kali. Dan hembusan nafas yang pertama menjadikan cuaca lebih panas daripada hari biasanya. Sedangkan nafas yang lain menjadikan suhu dinginnya lebih terasa daripada hari-hari yang lain. Oleh karenanya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya bagi seorang mukmin jamaah dirahmati Allah, ketika mendapati, menjumpai dan merasakan adanya perubahan-perubahan yang ada di alam semesta ini, ingatlah itu semuanya tidak bisa dipisahkan oleh 2 sebab. Yang pertama, bagi orang mukmin harus percaya ada sebab syar'inya kenapa ada perubahan ini.
Sebab syar'i itu artinya ada sebab yang dikaitkan dengan dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Termasuk diantaranya adalah perubahan yang kita jumpai, yang kita rasakan saat ini. Kenapa lebih dingin? Maka kita harus yakin bagi orang yang beriman, ini tidak bisa dipisahkan dari neraka ketika menghembuskan, ketika menghela nafasnya, ketika bernafas, yang menyebabkan jamaah dirahmati Allah. Kata Nabi SAW dalam cerita ini, suhu dinginnya itu lebih meningkat daripada hari-hari yang biasanya. Baru kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menanggapi, bagaimana dengan adanya hasil dari riset, analisa, penelitian, mungkin di bidangnya ilmuwan yang ada di BMKG misalnya mengatakan, dan itu juga yang kita pelajari dulu waktu SMP atau SMA, ketika matahari ini agak menjauh apa mendekat dari bumi yang menyebabkan lebih dingin, menjauh, itu yang kita pelajari. Dan memang itu yang disimpulkan oleh para ilmuwan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, gak ada masalah kita terima itu menjadi sebab yang lain, tapi bukan sebab syar'i. Ini yang disebut dengan sebab al-hissi. Jadi sebab hissi itu didasarkan pada hasil penelitian, riset, hasil analisa para ilmuwan yang ada di bidangnya. Maka kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, ketika kita menjumpai perubahan yang ada di alam semesta ini, di alam jagat raya ini, rata-rata tidak bisa dipisahkan dari dua sebab. Sebab syar'i itu berarti karena peran Allah Subhanahu wa taala, ada dalilnya baik Al-Qur'an As-Sunnah yang menjelaskannya, atau sebab hissi, hasil dari penuturan pakarnya di bidangnya setelah mereka menganalisa, melakukan penelitian atau mungkin barangkali riset. Dua sebab ini harus diyakini oleh seorang muslim, meskipun harus tetap memprioritaskan, mengutamakan sebab yang syar'i. Termasuk fenomena adanya gerhana matahari, gerhana bulan misalnya. Banyak di antara kita langsung penjelasannya ada dari pakarnya. Padahal di dalam hadis Nabi SAW pernah menjelaskan, ini juga tidak bisa dilepaskan dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada suatu saat nanti, ketika kita mendapati pertentangan, kontradiksi antara sabab syar'i bagi seorang mukmin dihadapkan pada kontradiksi dengan sabab al-hissi, maka bagi seorang mukmin harus tetap mendahulukan sabab syar'i. Kapan itu? Beberapa ulama memberikan contoh, ketika matahari kelak sebelum alam semesta ini hancur dan musnah akan terbit dari arah barat. Ini yang belum bisa diterima. Padahal kita belajar, kita mentelaah dari kitab-kitab hadis, hadisnya juga sahih. Bahkan salah satu di antara asyratis sa'ah, hancurnya alam semesta dan tandanya itu adalah dimulai salah satunya matahari dari arah barat, dan itu belum bisa diterima karena satu, kebanyakan di antara mereka para ilmuwan ini sudah bertahan ratusan, mungkin jutaan, ribu, nggak tahu tahun, yang dari dulu yang matahari itu terbit dari arah timur. Bagi orang yang beriman, kita tetap mendahulukan sabab syar'i, karena memang belum terjadi. Makanya banyak orang yang penasaran, banyak orang yang akhirnya juga menolak dan mengingkari. Tapi maka saat inilah kita harus tetap mengedepankan sabab syar'i ketika ada kontradiksi dengan sabab hissi yang menolak dan mengingkari adanya perubahan. Awal terbitnya matahari ternyata kelak itu dari arah barat. Padahal Nabi SAW pernah menjelaskan, setiap tenggelam matahari selalu meminta izin kepada Allah untuk terbit dari arah barat, tapi nggak pernah diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari setiap tenggelam selalu meminta izin. Karena sekali minta izin dan diperbolehkan terbit dari arah barat, berarti selesai dunia ini. Nah, itu adalah sabab hissi. Itulah kelebihan, keistimewaan bagi orang-orang yang beriman. Selalu menyandarkan
diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua alam semesta ini tidak akan berjalan dengan sendirinya. Pasti ada yang mengaturnya, pasti ada kuasa besar yang mengatur kemudian menjalankan roda kehidupan di alam semesta yang begitu dahsyatnya ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai intermezzo dan saya tertarik untuk menyampaikan hal ini di beberapa tempat karena kadang-kadang kita kurang sekali mengaitkan ini dengan sebab syar'i wala hisi. Syar'inya kurang. Ya kadang fenomena gerhana bulan matahari itu juga sama. Padahal sudah ada. Pun demikian seringkali kita juga bagaimana hujan turun. Oh hujan turun siklus ini. Memang musim rendeng. Ya kenyataannya kadang musim panas ya. Hujan. Itu berarti apa? Huwallazi arsala. Allahul ladzi arsalar riyah. Padahal Al-Quran sudah menyebutkan Allah lah sebenarnya yang punya kuasa untuk menurunkan air hujan. Taib. Lah ini untuk memperkuat iman kita dengan sebab-sebab syar'i, karena semuanya tidak akan bisa dipisahkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Taib. Jamaah dirahmati Allah. Hari ini kita akan melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-27. Ya. Taib. Di ayat yang ke-27. Ayat 27 ini jamaah dirahmati Allah, ini menjadi tema baru. Ya, ini tema baru, artinya sudah tidak membahas lagi Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi sudah selesai. Sedangkan di ayat ke-27, ke-28 tema baru meskipun ada kaitannya dengan tema sebelumnya. Kalau di ayat yang ke-26 ini terakhir sudah berakhir kisah Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-27. Utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Kalau kita baca terjemahannya terlebih dahulu, dan bacakanlah wahai Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu min kitabi rabbik, dari kitab. Nah nanti kita akan bahas kitab, sebenarnya di ayat yang pertama dulu pernah kita bahas. Apa maksud dengan kitab ini? La mubaddila li kalimatihi, di mana kalimat Allah itu tidak akan ada perubahan sama sekali. Apa tafsir dari kalimat? Nanti juga akan kita sampaikan. Walan tajida min duni multahada, dan engkau tidak akan menemukan multahad. Ya, lahat nanti juga akan kita tafsirkan, tapi terjemahnya di situ apa? Multahada, tempat berlindung. Ya, nanti kita akan sampaikan yang juga bi'idznillah taala. Ada sekitar mungkin 7 faedah. 7 pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang ke-27. Ya, bacakanlah Muhammad apa yang diwajibkan kepadamu dari kitab Rabbmu, tidak ada perubahan pada ketetapan Allah kalimatnya, dan engkau tidak akan walan tajida min duni multahada, engkau tidak akan menemukan dari selain Allah Subhanahu wa taala tempat berlindung, tempat yang memberikan engkau jaminan keamanan. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah. Ya. Faedah yang paling utama kita ingin bahas itu adalah definisi wahyu. Definisi wahyu jemaah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini ada wahyu. Ya. Apa artinya wahyu di sini? Di sini wahyu kita ingin bahas. Karena tidak semua catatan lafadz wahyu uhiya auhayna yang merujuk kepada kalimat wahyu di dalam Al-Quran lantas serta-merta orang yang menerima wahyu itu menjadi nabi. Karena wahyu itu memiliki banyak makna, dan inilah supaya nanti kita tidak salah di dalam mendapati, karena wahyu itu memiliki banyak makna sebagaimana kitab juga. Lah, wahyu ini jamaah dirahmati Allah, secara bahasa ada secara istilah.
Taib. Secara bahasa, wahyu itu adalah pemberitahuan atau iklam. Taib, pemberitahuan. Jadi ketika aku mewahyukan kepadamu, itu secara bahasa aku memberitahu kepadamu. Yaitu secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu membagi menjadi dua. Ya. Ada Taib. Yang pertama, Masya Allah, ini pas ini. Taib, istilah. Ya. Ada yang sifatnya umum jamaah. Ya, ini yang disebut dengan ilham. Ada yang sifatnya khusus. Ya, ini yang disebut dengan tasyri' oleh para ulama. Ya. Kalau seandainya sifatnya umum atau ilham, maka berarti ya, ini hanya sekedar pemberitahuan yang sifatnya umum untuk seluruh makhluk. Maka tidak bisa serta-merta orang yang menerima wahyu secara istilah umum atau ilham menjadi seorang nabi, itu nggak bisa. Ya, karena ini untuk seluruh makhluk. Satu contoh misal. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, mengilhamkan kepada ibunya Musa. Di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala firman, wa auhayna ila ummi Musa, ketika kami, kata Allah, mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Pertanyaannya, apakah ibunya Nabi Musa setelah mendapatkan wahyu ini langsung menjadi seorang nabi atau rasul? Tidak, karena ini masuk jenis yang umum dan itu berlaku untuk seluruh makhluk. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada hewan. Disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada lebah. Di dalam surat An-Nahl ayat 68, Allah Subhanahu wa taala firman, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajar. Ketika Rabbmu wahai Muhammad mewahyukan, memberikan wahyu kepada siapa? Kepada lebah. Enggak pernah kita terdengar, Pak, ya. Setelah itu lebah ini naik jabatan menjadi seorang nabi, enggak ada. Padahal kalimatnya apa? Wahyu. Nah, ini supaya kita paham. Kalau enggak paham nanti khawatir sesat di dalam memahami sebuah lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan ya, malaikat pun pernah mendapatkan wahyu. Ya. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala firman, id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum. Dalam surat Al-Anfal ini kan ceritanya selepas Nabi SAW sepanjang malam yang besoknya perang Badar memohon kepada Allah. Karena merasa perang Badar ini jumlah tentara enggak sepadan, logistik pun tidak setara. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah sampai selendangnya itu jatuh diambilkan oleh Abu Bakar. Tetap beliau apa? Memohon kepada Allah. Meskipun Abu Bakar sudah ngomong, ya, kafana munasyadatuka rabbak, sudah cukup ya Rasulullah, munajatmu, permintaanmu, doamu kepada Allah sudah cukup. Allah Subhanahu wa taala tidak akan nyulanyani janji, istilahnya enggak akan mengingkari janjinya. Tapi seakan-akan nasihat dari temannya setia Abu Bakar diabaikan. Nabi SAW tetap memohon sampai turun ayat ini. Ketika Rabbmu mewahyukan kepada malaikat, coba kita lihat. Apakah malaikat yang diutus itu langsung kemudian menjadi seorang nabi dan utusan? Tidak. Ya, ini karena memiliki makna yang umum. Bahkan ya, antara
jin itu bisa mewahyukan satu dengan yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-An'am ayat 112. Ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum. Ya, jin tapi yang nakal, yang kita kenal dengan setan. Antara jin dengan sesama manusia, sesama setan. Yuhi ba'duhum. Oh, sangar banget ini. Setan bisa apa? Ngasih yakni wahyu. Karena kalimatnya demikian. Tapi ingatlah yakni jamaah, semuanya ini memang berlaku untuk semua makhluk, tapi hanya sebatas ya pemberitahuan karena maknanya umum. Makanya disebut dengan ilham. Ilham itu istilahnya adalah pemberitahuan atau isyarat. Adapun kalau khusus, lah makanya beberapa ulama memberikan kaitan tasyrik. Kalau tasyrik berarti langsung khusus berkaitan dengan pemberitahuan yang ada hubungannya dengan yakni syariat. Lah, untuk menjabarkan jamaah dirahmati Allah, wahyu ini memang ada ragam dan jenis yang bermacam-macam dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Ya, Syekh misalnya Ar-Rusul war Risalat ketika dikarang oleh Syekh ya Umar Sulaiman Al-Asqar, itu juga beda dengan yang didefinisikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pun demikian beda lagi dengan ulama yang lain, Syekh Abdurrahman yani Afifi. Tapi kita akan mencoba untuk merangkum dari semua definisi ini. Ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya. Wahyu yang berkaitan dengan ayat yang ke-27 ini ya berkaitan dengan jenis yang kedua, khusus karena ada syariat. Para ulama menjelaskan ada 5 poin atau 6 poin. Yang pertama, ya, disebut wahyu dengan makna yang khusus atau tasyrik itu adalah pemberitahuan dari Allah. Karena memang wahyu secara bahasa pemberitahuan. Jadi ngasih tahu, ngasih informasi. Yang kedua, kepada manusia pilihan. Berarti wahyu ini khusus untuk manusia. Berarti keluar di sini. Ya. Malaikat, lebah, binatang dan lain sebagainya. Pilihan. Karena ini adalah haknya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 75. Ya. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memilih ini yang jadi nabi, ini manusia biasa, kita nggak bisa request. Kita nggak bisa mengajukan proposal untuk jadi seorang utusan, nggak. Karena itu hak khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemberitahuan dari Allah kepada manusia pilihan. Berarti hewan enggak. Yang ketiga, ya, dengan membawa berita kenabian atau beberapa syariat. Lah ini yang kemudian jadi misi yang harus disampaikan. Jadi pemberitahuan dari Allah kepada manusia pilihan dengan membawa berita kenabian atau membawa syariat. Yang ini kemudian nanti akan dibahas lebih rinci oleh para ulama ilmu akidah, apa perbedaan antara nabi dengan rasul. Ada yang mengatakan nabi hanya diberikan tanda-tanda kenabian tapi tidak diberikan syariat yang baru. Tapi kalau rasul ada yang mengatakan membawa syariat yang harus disampaikan kepada umatnya. Tapi ini pernah kita bahas, ya. Tapi intinya wahyu itu berkaitan dengan ini karena pasti ada misi. Nah, kemudian yang keempat, ya, dengan yakni cara yang cepat dan samar. Kenapa kita masukkan yang keempat ini? Ini adalah tambahan dari Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Ya. Sebab wahyu ini ketika turun cepat ya nih jemaah. Itu menjadi satu karakter wahyu. Karena wahyu itu tidak layaknya manusia yang selalu menjaga terus, kemudian tiba-tiba nih pas timingnya kemudian dikasih, enggak.
Karena wahyu itu langsung dari Allah. Oke? Dan itu ketika sudah ada instruksi cepat yani banget. Maka itulah disebut dengan wahyu karena memiliki karakter yang cepat dan samar. Sehingga tidak semua orang non manusia pilihan itu bisa merasakan. Ya, karena caranya itu samar. Satu contoh misalnya pernah kita sampaikan kalau nggak salah, Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu turunnya surat Al-Kautsar, itu nggak semua orang yang bisa. Tiba-tiba Nabi SAW memejamkan yani mata, nggak lama tersenyum, kemudian baru menyampaikan. Ya, barusan malaikat Jibril menyampaikan surat Al-Kautsar. Kenapa Nabi SAW tersenyum? Satu, ini menjadi hiburan. Karena saat itu Nabi SAW sedang dirundung duka, dibuli habis-habisan gara-gara putranya meninggal. Bagi orang Arab ketika punya anak sebanyak apapun tapi nggak punya anak laki-laki atau punya anak laki-laki kemudian meninggal sebelum bapaknya, itu dianggap aib, sudah terputus apanya? Nasabnya. Sedih pasti. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar satu untuk menghibur. Karena di ayat yang ketiga apa? Inna syani'aka huwal abtar. Jadi yang terputus itu yang bully kamu wahai Muhammad. Makanya kalau kita masuk ke tafsir surat Al-Kautsar panjang, tapi intisarinya nama Nabi SAW itu tidak akan terputus. Secara nasab oke, tapi Nabi SAW namanya selalu harum, selalu menggaung hingga saat ini. Termasuk diantaranya itu adalah lewat azan, sholat. Nama Nabi SAW selalu kita sebut. Tapi namanya Abu Jahal, Abu Lahab yang selama ini membuli Nabi SAW. Ya, semua orang emoh untuk kemudian mencari barangkali dulu keturunan Abu Lahab. Ada Pak yang nyari barangkali lewat DNA atau lewat saya tertarik untuk cari barangkali asal usul saya ini dari Abu Lahab. Emoh semua, nggak ada yang mau. Bahkan namanya ini sudah hilang, ditelan oleh waktu. Ya, dimakan oleh bumi sudah. Ini sudah menjadi cerita masa lalu. Tapi nama Nabi SAW coba kita lihat. Ya, menggaung dan bisa bertahan 14 abad. Bahkan ketika nanti kita sudah meninggal, nama kita juga akan hilang. Ini enggak akan menggugurkan dan tidak akan ya merontokkan keharuman nama Nabi SAW yang akan tetap yang bertahan, subhanallah. Meskipun putra-putra Nabi SAW sudah meninggal. Taib. Lah ini adalah cara. Yang kelima terakhir, ya, baik dengan perantara ya malaikat Jibril atau langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini nanti kita akan bahas untuk poin yang kelima ini. Cara turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang wahyu itu ada kalanya lewat perantara Nabi, ada kalanya langsung Allah berdialog dengan Nabi. Nah, faedah yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah cara turunnya wahyu kepada para nabi, terutama kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya wahyu ini turun dengan berbagai macam. Satu, para ulama ada mengatakan lewat apa ya nih jemaah? Ya, secara langsung, ya, dengan hijab. Hijab itu artinya apa? Dengan penghalang atau penutup. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala langsung ngasih tahu syariat kepada manusia pilihan ya dengan cara yang cepat dan samar tapi tanpa perantara malaikat Jibril. Ini ya langsung. Nah, yang langsung ini dapat kita lihat pada kisah Isra yakni Mi'raj. Tentang syariat apa ya nih jamaah? Masya Allah. Tentang syariat salat. Ini langsung. Ya,
tapi dengan hijab. Kenapa dengan hijab? Ini adalah pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab manusia meskipun pilihan itu tidak akan mungkin bisa melihat wajah Allah. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu ketika Mi'raj? Nurun anna arahu, ada pelita yang begitu berkilauan yang menjadi penghalang hingga aku tidak bisa melihatnya. Sama juga dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertemu dengan Allah, berdialog, apa permintaan Nabi Musa? Ya, beliau kan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, tunjukkan wajahmu. Ya. Qala lan tarani, engkau enggak akan sanggup. Ya, para ulama mengaitkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita sampaikan juga di sini ya nih jemaah, bahwa seandainya Allah itu menampakkan wajahnya di dunia ini, itu mata akan terbakar sebelum sampai bisa melihatnya. Ya, itu menunjukkan selama di dunia nggak bisa. Tapi kalau di akhirat, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sangat mungkin, tapi hanya berlaku untuk penduduk surga. Itu sudah pernah kita ulas. Taib. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kadangkala wahyu itu embusan, caranya itu yakni di hati. Ya, di hati. Ini kadang-kadang lewat seperti itu. Jadi nggak langsung kemudian berdialog secara langsung, tapi lewat kayak embusan di hati, yakni apa? Nabi. Itu juga yang pernah didapatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dengan mimpi. Ini juga termasuk bagian dari turunnya wahyu. Mimpi yang sesuai dengan kenyataan. Ini yang disebut dengan ru'ya as-solihah. Ya. Ar-ru'ya as-solihah. Ini ada di dalam Sahih Bukhari ketika menceritakan pertama kali Nabi menerima wahyu itu dimulai dengan ini, mimpi yang sesuai dengan kenyataan. Kalau kita bermimpi rata-rata nggak sama. Dikejar anjing misalnya, ternyata pas bangun kita masih tetap di atas yakni ranjang di kamar dan nggak ada hewan sama sekali. Atau mungkin kita dikejar oleh orang-orang yang sangat menakutkan, kita bangun kadang juga kenyataannya berbeda. Tapi Nabi SAW pernah merasakan hal ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya. Yang keempat, ini dengan perantara siapa? Perantara Jibril, yakni jamaah. Perantara yakni Jibril. Lah, perantara Jibril ini ya, para ulama nanti kita akan bahas, yakni sepakat ya, ini hanya berlaku untuk Al-Qur'an. Sedangkan hadis bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan bisa 4. Tapi kalau seandainya Al-Qur'an itu pasti melalui apa? Jibril. Tidak bisa, ini nggak bisa. Makanya syariat sholat itu adalah bagian dari hadis. Tapi kalau Al-Qur'an pasti lewat yakni Jibril. Jibril ini jamaah dirahmati Allah, ini pernah mendatangi dengan bentuk aslinya dan kadang-kadang menyerupai manusia. Taib. Sedangkan dengan bentuk aslinya ini jamaah dirahmati Allah, ya, ini yang menjadi latar belakang turunnya surat Al-Muddathir. Pun demikian dengan surat An-Najm. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha yakni jamaah, Nabi SAW, kata Aisyah, melihat wajah Jibril dengan wujud aslinya sepanjang hidupnya itu cuma 2 kali tok. Ya. Yang pertama, taib, dengan wujud aslinya cuma 2 kali. Yang pertama ada di dalam surat At-Takwir ayat 23 dan yang kedua surat An-Najm
ayat 13 sama ayat 14. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Takwir, "Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin." Kisahnya inilah yang akan melatar belakangi turunnya surat Al-Muddatsir. Itu surat At-Takwir. Kita tahu ya, pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq. Ternyata surat Al-Alaq ini ada jeda waktu. Nabi SAW semakin penasaran. Yang menyebabkan Nabi SAW setiap hari mencoba kapan bisa bertemu dengan malaikat Jibril lagi. Subhanallah, ternyata melihat ke atas malaikat Jibril dengan wujud aslinya, kata Aisyah, ya, dengan sayapnya itu menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Ini ada beberapa ulama ilmu hadis yang memberikan catatan untuk jumlah sayapnya. Begitu takutnya Nabi SAW, akhirnya kemudian pulang, lari ke rumahnya Khadijah, kemudian mengatakan zammiluni, zammiluni, dalam riwayat Jabir dathiruni. Tak lama kemudian turun surat Al-Muddatsir. Surat Al-Muddatsir inilah menjadi awal Nabi SAW akhirnya dakwah secara apa? Terang, yakni terang-terangan. Ada mengatakan demikian. Tapi ada yang mengatakan bukan terang-terangan, tapi ini sembunyi-sembunyi. Ya, karena Allah SWT firman, "Kum fa'andir." Sedangkan ayat yang berkaitan dengan dakwah secara terang-terangan, ada yang mengatakan itu adalah wa andir ashiratakal aqrabin dalam surat yakni Asy-Syu'ara. Tapi ini adalah awal di mana Nabi SAW akhirnya berdakwah. An-Najm, kapan itu ya nih jamaah? Ketika Nabi SAW itu dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Ini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil yani muntaha. Nah, itu ketika malaikat Jibril menemani Nabi SAW dengan wujud aslinya. Sedangkan ketika menyerupai manusia ini banyak. Makanya ada hadis apa? Jibril yani juga pernah menyerupai seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Itu juga termasuk di antara yani bentuk malaikat menyerupai manusia. Taib yani jamaah dirahmati Allah. Ini adalah hal yang pertama, definisi dari wahyu dan cara turunnya wahyu. Terutama definisi wahyu ini harus kita pahami supaya nanti kita nggak salah di dalam mendapati kalimat auhayna yuhi wahyan, kemudian kita pukul rata berarti yang mendapatkan wahyu pasti akan menjadi seorang nabi. Tidak, karena ada makna khusus dan ada makna yakni umum. Taib. Setelah adzan nanti kita akan lanjutkan faedah yang kedua. Ayat ini ya menjadi bukti bahwa Nabi ditugaskan hanya menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu. Nah ini yang pengen kita menyampaikan. Ayat ini menjadi bukti bahwa Nabi SAW ditugaskan hanya untuk menyampaikan wahyu. Tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi, tidak boleh mengarang-arang. Nah itu nanti kita akan sampaikan setelah yakni adzan mengenai yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apakah seluruhnya wahyu? Kalau seandainya seluruhnya wahyu, apakah itu ditujukan kepada kita? Nanti kita akan sampaikan setelah adzan. Taib, fadhal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah. Terkait ayat ini menjadi bukti bahwa Nabi SAW memang sengaja ditugaskan oleh Allah. Misinya itu adalah menyampaikan wahyu. Artinya kalau seandainya menyampaikan wahyu, maka tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk merubah, mengurangi, mengarang dan lain sebagainya. Apakah ada kaitan ayat 27 ini dengan kisah sebelumnya? Para ulama iya. Kenapa? Karena ayat ini seakan-akan ingin
menegaskan kepada Nabi setelah selesai kisah Ashabul Kahfi, ceritakan, sampaikan hal ini. Tanpa harus menambah, tanpa harus mengurangi, apalagi mengarang-ngarang cerita-cerita yang lain. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, hingga saat ini pun kita belum pernah mendapatkan kisah Ashabul Kahfi secara mendetail, berbeda dengan kisahnya Nabi SAW sendiri. Ya, untuk masalah anjing dulu jumlahnya saja masih apa? Simpang siur. Kisaran pokoknya bit, ada yang 3 sampai 10. Tempatnya saja simpang siur. Karena memang itu keinginan Allah. Ya cuma ini ceritanya, sampaikan, ya sudah cukup itu. Nah, inilah kemudian para ulama mengatakan 27 ini masih ada kaitannya. Tapi bukan secara langsung. Hanya Nabi SAW disuruh utluma, sampaikan, bacakan. Ma uhiya ilaika, terutama adalah kisah sebelumnya Ashabul Kahfi. Apa adanya. Maka ketika ada yang disampaikan tidak begitu mendetail, ya memang itu yang diinginkan oleh Allah. Sebagaimana tidak diketahuinya tempat, ya memang itu tidak perlu untuk ditanggapi, tidak perlu untuk dicari. Makanya Nabi SAW dan para sahabat ini cerdasnya, beda dengan kita. Ketika para sahabat tahu bahwasanya masalah tempat itu tidak penting, gak ada satupun riwayat kan. Para sahabat yang mencoba untuk mencari di mana ya Rasulullah, kira-kira di daerah mana. Ya, karena itu tidak dianggap penting sama sekali. Karena yang dianggap penting itu adalah ibroh, pelajaran yang bisa kita petik dari Ashabul Kahfi, kesabaran mereka, keteguhan mereka dalam mempertahankan, dan kemukjizatan yang nampak pada orang yang bertahun-tahun tapi nggak mati. Lah itu yang seharusnya kita jadikan sebagai pelajaran. Bukan seperti saat ini kadang-kadang mencari hal-hal yang tidak penting, padahal memang Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak membongkarnya agar kita itu bisa mengambil, memetik ibroh yang lain gitu loh. Taib. Maka ini pun menjadi penegasan untuk Nabi SAW, ya, untuk menyampaikan wahyu ini adalah tugas utama seorang rasul. Makanya ada di dalam surat Al-Maidah dan ayat-ayat yang lain. Surat Al-Maidah ayat 99, wa ma 'alar rasuli illal balagh. Dalam surat Taghabun disebutkan in alaina illal balaghul mubin. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu ditugasi untuk menyampaikan wahyu. Dan ini juga menjadi tugas bagi seluruh para nabi. Adapun terkait yang disampaikan oleh Nabi SAW, apakah seluruhnya itu adalah wahyu? Apakah yang dibicarakan, yang disampaikan oleh Nabi semua adalah wahyu? Nah, di sini pernah kita sampaikan itu ada 3 ya nih jemaah. Ya, ada kalanya yang disampaikan ya oleh Nabi SAW itu menjadi kekhususan bagi beliau. Kekhususan bagi Nabi SAW. Maka berarti bagi Nabi ini adalah bagian dari wahyu, tapi tidak berlaku untuk yakni umat, khusus bagi Nabi. Yang kedua, ya, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah perkara dunia. Maka berarti ini bukan apa? Ya, ini bukan wahyu. Taib. Sedangkan yang ketiga berkaitan dengan syariat, maka ini wahyu dan ditujukan untuk yakni seluruh umat. Siapa umat ini? Baik bangsa manusia dan bangsa yakni jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Dzariyat ayat 56. Surat Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ulangi lagi di sini. Jadi meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tugas sebagai seorang nabi menyampaikan wahyu, tapi tidak semua perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam lantas itu adalah wahyu dari Allah. Ya, karena ada yang disampaikan Nabi itu menjadi kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti memang itu wahyu, tapi tidak berlaku untuk umat, hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni saja. Semisal pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari apa? 4. Ini khusus untuk Nabi.
ya, nikah ya lebih dari 4 nikah. Pun demikian ya, Nabi SAW ini jamaah yang dirahmati Allah, termasuk kesan bagi Nabi SAW itu adalah puasa apa? Ada mengatakan puasa wisol, ini jamaah. Puasa wisol itu puasa yang nyambung ya dengan hari yang berikutnya. Ini hanya berlaku untuk siapa? Taib. Ini adalah wahyu. Nabi SAW mengatakan naha an siyamil wisol, melarang bagi umatnya untuk puasa, tapi untuk puasa wisol bagi Nabi SAW menjadi khusus, diperbolehkan karena menjadi kekhususan bagi Nabi. Terkadang ini adalah perkara dunia, maka sudah dipastikan itu bukan wahyu. Ya, persekapan seharian. Mungkin yang namanya Nabi SAW itu bukan berarti kemudian diem terus, ketika berucap pasti langsung wahyu, enggak. Meskipun disampaikan untuk menyampaikan wahyu, itu ada kalanya ya konten yang disampaikan itu satu di antara 3 ini. Lah, terkait yang perkara wahyu itu banyak banget ini jemaah. Ketika Nabi SAW maaf, yang namanya hidup berumah tangga ya pasti ada, jadi ada namanya percakapan. Enggak mungkin kemudian sama Aisyah diam aja, saya enggak ngomong Aisyah, karena setiap ucapanku, setiap huruf itu wahyu, enggak mungkin. Ya, ketika maaf menggoda Aisyah, ketika apa, itu adalah hal yang biasa. Termasuk diantaranya adalah perkara wahyu, yang bukan wahyu ini adalah ketika Nabi SAW itu ya membicarakan tentang apa ya nih jamaah? Ya, tentang apa? Stek itu apa? Yani cangkok kurma. Kisahnya memang wahyu, tapi teksnya, realnya itu bukan wahyu. Ya, ini kan kisahnya sangat masyhur. Nabi SAW ketika ajar ya, kota Mekah itu kan rata-rata profesinya para pedagang dan pengembala kambing. Pindah ke Madinah, rata-rata mereka adalah profesinya apa? Petani atau pekebun, ya. Dan memang kurma terbaik dan banyaknya pohon kurma itu ada di kota Madinah. Tapi singkat cerita, Nabi SAW mendapati ada seorang tukang kebun yang nggak biasa, kok pakai stek, pakai cangkok. Cangkok kan biasanya dipotong. Nabi SAW biarkan, tinggalkan hal ini. Dikira sahabat yang mendapatkan teguran dari Nabi SAW, wah ini berarti apa? Wahyu ini, syariat ini. Ternyata ditinggalkan. Tak lama kemudian ternyata gagal panen atau kurmanya kurang membuahkan hasil yang banyak. Baru kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya seakan-akan memberikan isyarat, apa yang saya sampaikan yani tadi itu bukan apa? Wahyu, ini perkara dunia biasa. Ya, kalau wahyu pasti ada keniscayaan itu dari Allah dan pasti itu adalah kebenaran. Tapi Nabi SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih mengetahui, engkau lebih memahami dalam urusan-urusan dunia daripada aku. Seakan ingin menunjukkan apa yang saya sampaikan tadi itu bukan wahyu gitu loh ya. Sampai salah seperti ini bukan wahyu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya konten ucapan yang disampaikan oleh Nabi SAW enggak semuanya wahyu. Tapi wahyu ada 2, ada yang bagian khusus ya bagi Nabi SAW, ada yang berkaitan dengan perkara dunia, ya salah satunya bukan wahyu, dan yang terakhir ini syariat. Lah ini yang sedang kita yani bahas. Ya, adapun yang tentang syariat ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW ya memiliki yani sifat yang sangat dikenal sekali dulu waktu kita SD, ya amanah. Kemudian apa lagi Pak? Sidik. Sidik itu artinya apa? Jujur. Sidik terus amanah, fatona, tabligh. Lah ini bagian dari tabligh itu menyampaikan ini. Ya. Taib. Sidik yakni amanah, fatona.
secara nggak langsung memang benar. Yang pertama adalah amanah. Nabi SAW semenjak di kota Madinah, di kota Mekah mendapatkan julukan apa? Al-Amin. Bahkan kita tahu amanahnya Nabi SAW. Jangankan untuk urusan yang ada kaitannya dengan wahyu, sampai dalam hal masalah apa? Urusan dunia pun Nabi SAW selalu menjaga amanah. Buktinya Nabi SAW itu jadi bank, tempat penyimpanan dan penitipan aset berharga bagi orang-orang kafir yang mereka kebanyakan juga memusuhi Nabi. Tapi merasa yang paling amanah ya Muhammad ini. Meskipun beda ideologi, beda keyakinan, gak ada tempat yang paling aman, yang paling amanah kecuali Muhammad. Makanya dalam cerita sirah ketika Rasulullah SAW hijrah sudah dipeseni Ali untuk mengembalikan. Itu sampai 3 hari. Berarti barangnya banyak banget. Itu menunjukkan apa? Tingkat kualitas, kepercayaan penduduk Makkah kepada Nabi SAW itu sangat besar dan sangat tinggi. Sampai barang dibalikkan itu butuh 3 hari saking banyaknya. Taib, jamaah dirahmati Allah. Kemudian sidik, yakni jujur. Ini juga tidak hanya jujur di saat menyampaikan wahyu. Dalam perkataan biasa pun Nabi SAW selalu yakni jujur, ya. Makanya Nabi SAW nggak pernah berdusta. Bahkan dusta itu adalah sifat yang mustahil pada diri seorang nabi. Sekalipun dalam ucapan keseharian nggak mungkin. Para nabi nggak mungkin bisa berdusta. Ada pertanyaan. Bukankah Nabi Ibrahim dulu pernah berdusta? Ya, ketika ditanya seorang raja, siapa ini? Ini adalah saudariku. Bukankah ini dusta? Gimana ini jawab? Ada 2 jawaban yang disampaikan oleh para ulama. Dalam kondisi terjepit, sesuatu yang terlarang bisa diperbolehkan. Termasuk yakni ini, kisahnya Nabi Ibrahim. Ada jawaban yang kedua. Sebenarnya Nabi Ibrahim tidak sedang berdusta. Karena kenyataannya hadhi ukhti, ini adalah saudariku seiman. Jadi enggak berdusta sama sekali. Ya. Ada mengatakan bahwasanya tidak berdustanya para nabi termasuk Rasulullah SAW itu dalam hal menyampaikan apa? Yani wahyu. Tapi para ulama sepakat insyaallah. Ya, para nabi termasuk Rasulullah SAW itu enggak mungkin berdusta. Tidak hanya dalam menyampaikan wahyu sampai dalam percakapan sehari-hari. Fatona itu adalah kecerdasan. Tapi ingat, untuk Nabi SAW sudah pernah kita sampaikan, Nabi SAW itu ummi. Tapi ummi itu cuma ada 2 tok. Tulis dan apa? Yani baca. Ya. Tapi bukan berarti nggak bisa nulis, nggak bisa baca, ketul ininya, enggak. Tapi Nabi SAW itu memang fatin. Fatin itu artinya apa? Cerdas. Salah satunya meskipun nggak dijadikan, dan ada hikmahnya dulu pernah kita sampaikan ya. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi kecerdasannya itu di sini mampu menampung ya ayat-ayat Al-Quran, pun demikian dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kenapa nggak bisa baca tulis, ini sudah kita sampaikan yang dahulu, ya, supaya nanti tidak dituduh bahwasanya Al-Quran itu adalah hasil dari apa? Bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kitab suci sebelumnya. Itu sudah skenario-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Sudahlah, banyak ulama sudah mengatakan demikian. Imam Al-Mawardi juga menyebutkan yakni 4 hikmah dan sudah kita sampaikan yakni dahulu. Taib, jamaah dirahmati Allah. Jadi inilah ketika ayat ini menyuruh kepada Nabi, utlu ma uhiya ilaik, bacakan, sampaikan ayat ini sebagai bukti bahwa tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tabligh, balagh. Sama juga dengan di dalam surat At-Taghabun, sama juga dalam surat Al-Maidah ayat 99. Yang ketiga, setelah kita membahas tentang utlu ma uhiya, wahyu sudah minal kitab. Ya, di sini pernah kita sampaikan tafsir dari Alkitab. Apa artinya Alkitab itu? Ya, Alkitab ini memiliki banyak sekali yakni makna.
Ada kalanya Alkitab itu adalah Al-Quran itu sendiri. Ada di dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang kedua. Dzalikal kitab. Itu Al-Quran sudah. Bukan Injil, bukan Taurat, itu Al-Quran. Ya, ada kalanya Alkitab itu artinya adalah Taurat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-53 ya nih jamaah. Allah berfirman, wa id ataina Musal kitab, ketika kami berikan Musa alaihissalam Alkitab. Apakah Al-Quran? Apakah Injil? Apakah Zabur? Itu adalah apa? Taurat. Ada yang mengatakan yang ketiga, kitab itu artinya adalah masa atau waktu. Waktu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 235. Allah Subhanahu wa taala firman, hatta yablughal kitabu ajalah. Kalimatnya sama, tapi makna dan penafsirannya apa? Beda-beda, ya. Termasuk diantaranya, ya, yang keempat itu adalah ahlul kitab, yaitu Taurat dan Injil sekaligus. Makanya ada istilah ahlul kitab. Masalahnya ahlul kitab itu kalau kita terjemahkan yang diberikan kitab. Kira-kira ahlul kitab masuk enggak Al-Quran? Artinya kaum muslimin? Masuk enggak? Kita masuk enggak ahlul kitab? Ahlul kitab masuk enggak? Kalau secara bahasa iya. Tapi kalau secara istilah sekarang ahlul kitab enggak masuk. Karena hanya berlaku untuk siapa? Ya, Taurat berarti kepada orang Yahudi, Injil kepada Nasrani. Makanya mereka disebut dengan ahlul kitab, ada di dalam surat Al-Bayyinah. Ayat yang pertama. Lam yakunil ladina kafaru ahlul kitab. Ya. Lah kitab ini orang yang dikasih orang yang punya kitab. Berarti umatnya Nabi Daud masuk Ustaz, kan dikasih kitab. Umatnya Nabi Ibrahim enggak. Ini sudah jadi istilah paten. Ahlul kitab hanya untuk yang mendapatkan kitab Taurat yaitu Yahudi dan mendapatkan kitab Injil yaitu Nasrani. Cuma dua. Padahal ada kalimat Alkitab. Ya, tapi hanya untuk dua kitab yakni saja. Lah, ini semua adalah gambaran yang menunjukkan bahwasanya Alkitab itu jamaah lafadznya banyak kita jumpai dalam Al-Quran, sama juga dengan tadi wahyu. Jadi jangan kemudian sudah belajar bahasa Arab, kitab ya pasti Al-Quran. Padahal Alkitab itu di dalam Al-Quran sendiri itulah bukti bahwasanya kita perlu dan wajib untuk belajar tafsir. Karena dari tafsir itu akan bisa membongkar setiap lafadz yang sama belum tentu memiliki arti yang yakni sama. Taib. Kemudian yang keempat ini jamaah. Faedah yang keempat, ini ayat pertama ya. Yang keempat, ayat ini menjadi bukti bahwa Al-Quran kelak akan dibukukan, yakni jamaah. Maka itulah salah satu di antara ya hikmah kenapa Al-Quran itu memiliki nama Alkitab. Al-Quran kan banyak, ada Al-Quran, Az-Zikr, apalagi At-Tanzil, Al-Furqan, salah satunya adalah Alkitab. Utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dari kitab Rabbmu. Lah, beberapa ulama mengatakan ya adanya lafadz Alkitab yang menjadi nama lain dari Al-Quran itu menjadi petunjuk. Kelak memang Al-Quran itu akan ditulis, berarti akan dibukukan. Oleh karenanya dibukukannya Al-Quran ini para ulama menyebutkan ada 3 fase.
Fase yang pertama di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di fase yang kedua di masanya siapa? Abu Bakar. Di fase yang ketiga di masanya siapa? Yani Utsman. Taib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada dua, ya, dibukukan, ya, maaf, kok ada dua. Di masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini selain dihafalkan, ini juga sudah dibukukan, tapi oleh para pencatat apa? Pencatat wahyu, ya, pencatat yani wahyu. Jadi tidak diberikan hak untuk membukukan Al-Quran kecuali pencatat wahyu dan beberapa orang-orang khusus. Termasuk Ali bin Abi Thalib itu punya mushaf sendiri. Termasuk Abdullah ibnu Mas'ud juga punya salinan. Tapi keduanya nggak lengkap. Terus saat itu yani jamaah, mushaf yang sudah ditulis meskipun nggak lengkap karena kan keberadaan, ya, Abdullah ibnu Mas'ud dengan Ali ini kan, maaf ya, sak-sae gitu loh Pak. Ada Al-Quran ditulis. Ya, kalau pas nggak dengar atau pas nggak ketemu, padahal ayat turun, ya nggak tertulis. Makanya dianggap tidak lengkap. Ya kayak jenengan gini loh, nyatet gini Pak ya. Ya mungkin pekan ini hadir berarti nyatet. Tapi ini pekan depan nggak hadir berarti mungkin besar kemungkinan bolong. Oh bolong. Nah seperti itu. Makanya nanti ada kaitannya dengan kisah di Utsman ini. Mushaf Ali, mushafnya Abdullah bin Mas'ud harus dibakar supaya tidak jadi fitnah. Taib, Abu Bakar. Ya, ini juga ada panitia. Panitianya itu adalah pencatat wahyu dahulu. Ya, sama juga di zamannya Utsman. Itu juga membentuk panitia. Dan panitianya juga pencatat yani wahyu. Inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala yani jamaah. Bahwa semua pencatat wahyu di sini ketuanya masih tetap sama. Yaitu siapa? Zaid bin Thabit. Berarti inilah yang kemudian menjadikan proses, ya, dari dibukukannya Al-Quran di masanya Nabi sampai di masanya Utsman itu tetap masih dikontrol, dikendalikan, diawasi oleh orang yang yani sama. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, sebuah kedustaan, ya, bila sampai mengatakan ada ayat atau mungkin barangkali surat sisipan dari Utsman lah, tambahan dari beberapa sahabat lah, Allah, ini termasuk kedustaan, termasuk kebohongan yang besar. Ya, maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, saya sampaikan hari Jumat yang lalu di Jombang, tafsir dari surat Al-Fatihah. Ini luar biasa sekali orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah itu percaya bahwa dari awal mereka percaya Al-Quran itu belum sempurna. Karena cuma 6.600-an ayat, sedangkan bagi mereka percaya jumlah keseluruhan 17.000. Dan termasuk diantaranya dengan lancangnya mereka mengatakan bahwa beberapa surat termasuk Al-Fatihah ini punya banyak versi. Makanya Muhammad Baqir Majlisi ketika mengarang kitab Tadhkirah Al-A'immah, di situ dia sebutkan riwayat Al-Fatihah itu banyak versi. Kalau yang versi masyhur ya yang kita baca menurut orang-orang Syiah itu. Tapi ada versi yang lain. Bukan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nuhammidullaha rabbal alamin ar-rahmanir rahim. Ya, kemudian malaka yaumaddin.
Ya, hayyaka na'budu wa hayyaka nasta'in. Terus apa? Nursyidu sabilal mustaqim sabilal ladina an'amta alaihim siwal maghdubi alaihim waladdallin. Ini adalah versi. Kita katakan ya, ini jangan dibaca di dalam sholat dulu Pak ya. Batal sholatnya ya. Ini versi dicatat oleh mereka. Sudah mengatakan Al-Quran yang ada di tangan kita ini kurang ayatnya, kemudian menyebar ya syubhat bahwa beberapa surat ini ada banyak runyam. Yang enak apa? Orang-orang orientalis. Makanya saya sampaikan kemarin di Jombang, ini iklan gratis bagi mereka. Mereka kan gak peduli banget. Meskipun yani Syiah itu banyak yang sudah mengkafirkan, ini dianggap agama sendiri karena sudah punya paket lengkap, hemat mereka. Syahadat punya sudah sendiri. Kitab suci diyakini Mushaf Fatimah. Keyakinan ideologi juga punya sendiri. Ya, tempat suci pun Karbala itu lebih suci daripada tanah Al-Haram. Lah apa namanya kalau enggak diyakini ini sudah menjadi agama independen. Tapi mereka masih nepeng kepada Islam. Ketika mereka mengarang. Karena enggak ada sama sekali jamaah. Al-Quran Al-Fatihah semenjak ini loh, 3 generasi ya itu tok. Lah tiba-tiba kemudian orang-orang Syiah Rafidah ya mengarang, kita katakan itu adalah mengarang Al-Fatihah. Coba kita lihat bagi orang orientalis nggak peduli si ambek, wah kan wong Islam, podo-podo ya, wong Islam. Terus ini katanya punya versi baru, bagus ini, diambil oleh mereka langsung kemudian disebarkan. Jadi ikut nyebarkan syubhat. Bahwasanya Al-Fatihah punya banyak versi dan pun demikian dengan surat-surat yang lain yaitu billah. Lah, oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ingat bahwasanya dibukukannya ini yang unik itu Allah Subhanahu wa taala menjaga lewat sosok Zaid ibn Thabit. Nabi SAW boleh sudah meninggalkan mereka, tapi sosok sentral ini masih hidup dan masih dipercaya menjadi ketua panitia di zamannya Utsman, dibaca Abu Bakar. Sampai Abu Bakar meninggal ganti siapa? Umar ya 10 tahun 12 tahun lebih digantikan Utsman. Ketika panitia juga orang yang sama. Jadi masih terjaga dan ada yang mengontrol. Ya, oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah ayat yang menjadi petunjuk karena ada kalimat Alkitab bahwa Al-Quran kelak itu memang benar-benar dibukukan dan sebagaimana yang kita jumpai hari ini. Perbedaannya itu seringkali terjadi pada masa Abu Bakar dan Utsman. Ya, kalau seandainya zamannya Abu Bakar itu cuma disalin tok supaya nggak hilang, nggak rusak. Karena medianya itu kadang-kadang di kayu, pelepah kurma, di batu. Ini kan rentan sekali hilang. Ya karena saat Nabi SAW masih hidup, ya medianya terbatas. Baru kemudian di zamannya Abu Bakar ini disalin semuanya. Tanpa yang kedua, diurutkan sesuai dengan urutan surat. Baru kemudian di zamannya Utsman ini yang lebih rapi dan itu yang sampai bertahan 14 abad. Hingga saat ini sudah diurutkan. Loh, bagaimana diurutkan? Sekali lagi, inilah sosok sentral di sini. Zaid yang ngontrol. Kalau dulu kan di zamannya Abu Bakar, sing penting cepet disalin, kalau nggak hilang. Kalau Utsman, karena sudah mulai agak jauh, sebagian itu ada yang membaca dengan bacaan ini, bacaan itu, hampir berbunuh-bunuhan. Itu kisah yang pernah saya sampaikan kalau nggak salah. Ya saat itulah kemudian Zaid bersama dengan Utsman dan sahabat senior yang lain memutuskan kita ambil bahasa Quraisy. Kemudian Zaid langsung memerintahkan untuk diurutkan persis sesuai dengan keinginan Nabi SAW dahulu. Ya, bukan disesuaikan dengan sebab turunnya Al-Quran. Tapi urutan ini murni para ulama sepakat. Urutan surat Al-Fatihah dan begitulah seterusnya itu memang menjadi petunjuk dari Nabi SAW. Dan itu masih diingat oleh siapa? Zaid ibn Thabit. Nah, itulah yang bisa kita jumpai hari ini. Oleh karenanya supaya tidak nambah fitnah lagi, miliknya
Ali. Termasuk Ibnu Mas'ud juga terpaksa harus diapakan? Dibakar. Karena saat itu menulisnya diurutkan sesuai apa? Turunnya Al-Quran. Jadi yang di awal mushaf Ibnu Mas'ud itu awalnya surat Al-Alaq. Ya, baru kemudian di zamannya Utsman sudah diurutkan berdasarkan nama yakni surat. Yang kelima, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alkitab yakni sudah ya. Kemudian ayat ini menjadi bukti bahwa Al-Qur'an itu kelak akan dibukukan. Ini yang keberapa? Yang keempat ya. Yang kelima, min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi. Tafsir dari kalimat. Apa arti kalimat? Kalau terjemahan di situ apa kalimat itu? Kalimat-kalimat. Bagus. Baik. Kalimat itu ada dua ya nih jamaah penafsirannya. Yang pertama, kalimat itu ada kalimat kauniyah. Dan yang kedua itu ada kalimat syar'iyah. Apa artinya kalimat kauniyah? Kalau kalimat kauniyah itu artinya ketetapan atau takdir. Atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 115. Ini dulu sering dibaca. Wa tammat kalimatu rabbika sidqau wa adla. Lah di sini ada kalimat. Para ulama sepakat bahwasanya kalimat di sini itu adalah ketetapan Allah takdir. Baik itu Al-Qur'an sendiri maupun ketetapan Allah selain Al-Qur'an. Nah, ketetapan Allah inilah yang tersimpan di dalam apa? Lauhul Mahfuz. Ini pernah saya sampaikan mengenai Lauhul Mahfuz. Sedangkan secara syariah itu adalah ayat Al-Quran. Lah, salah satu contohnya ada di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Supaya orang-orang musyrikin ini bisa mendengar apa? Kalimat Allah. Kalimat Allah artinya apa? Ayat Al-Quran. Sama-sama kalimat. Ada tapi ternyata memiliki dua makna yang berbeda. Adapun terkait la mubaddila li kalimatillah itu bisa mencakup ketetapan dan bisa mencakup ayat Al-Qur'anul yani karim. Berarti kalau dikaitkan dengan Al-Qur'an yang keenam yani jamaah, ayat ini menjadi bukti bahwasanya terjaganya Al-Qur'an yakni dari perubahan. Karena di dalam ayat ini disebutkan la mubaddila. Artinya apa? Tidak akan ada perubahan terhadap kalimat-kalimat Allah. Kalau seandainya kaitannya dengan ketetapan dan takdir Allah sudah kita sampaikan, itu enggak akan keluar dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Sebagaimana Al-Qur'an yani juga. Kalau seandainya kita kaitkan kalimat Allah itu artinya Al-Quran, maka berarti Al-Quran itu pasti akan dijaga dan tidak akan berubah. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Hijr yani jamaah ya ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Terjaganya Al-Quran dari perubahan. Ya, perubahan ini ada dua. Perubahan secara lafadz dan perubahan secara apa? Makna. Al-Quran terjaga dari ini semua. Hal ini berbeda dengan kitab Taurat dan kitab Injil. Ya, oleh karenanya perubahan secara lafadz, alhamdulillah tadi ada versi apa? Versi apa? Al-Fatihah. Ini lafadz atau maknanya tadi? Lafadz, karena kan lafadznya beda kan? Ya bukan alhamdulillah, tapi apa? Nuhammidullaha rabbal alamina ar-rahmanir rahim, bukan maliki. Malaka yaumaddin. Lah ini perubahannya pada lafadz. Meskipun mereka mengklaim, tapi kenyataannya alhamdulillah.
Al-Quran tetap terjaga. Karena ada jaminan dari Allah, ya, baik perubahannya itu terhadap lafaz, mereka koar-koar pun alhamdulillah hal ini tidak akan mempengaruhi keyakinan kita bahwasanya Al-Fatihah yang selama ini kita baca dan kita yakini itu satu-satunya. Pun demikian dengan apa? Makna. Makna juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pengen, ya, membuat makna-makna batil, tafsir-tafsir batil, tapi kenyataannya apa? Mereka pun yani nggak mampu yani jamaah untuk bisa menyebarkan tafsir secara makna yang batil ini. Dan ini sangat yani banyak. Sebagaimana dulu kita sampaikan yani jamaah, ya, tidak hanya untuk skala internasional, nasional, untuk lokal Indonesia juga ada. Makna yang batil misalnya, Allah Subhanahu wa taala jaga. Dari orang-orang Syiah Rafidhah juga, sekali lagi kebanyakan mereka orang-orang yang Syiah Rafidhah ini mentakwil secara maknanya bahwa nikah mut'ah itu ada di dalam Al-Quran. Ya, padahal ayatnya itu tentang haji tamattu, ditakwil menjadi, ya, dalil yang menunjukkan bolehnya nikah mut'ah. Allah, itu ada kitabnya. Luar biasa sekali takwilnya. Termasuk orang-orang Rafidhah yang mentakwil bahwa Baqarah, pernah kita sampaikan dulu. Innallaha ya'murukum an tadbahu Baqarah. Kisahnya di Nabi siapa itu? Menyembelih sapi. Nabi Musa. Ditakwil sama mereka. Baqarah itu ditakwil, dikhususkan, ditujukan untuk Aisyah. Ya, ini enggak nyambung. Sama juga yani jamaah, secara maknanya tidak hanya orang-orang Rafidhah, orang-orang Sufia ekstrim. Kenapa mereka ibadahnya itu dengan menggunakan tarian-tarian? Tahu salah satu alasannya? Karena mereka meyakini ada dalil yang melegalkan tarian, hentakan-hentakan kaki pun demikian gerakan tubuh ada di dalam Al-Quran. Meskipun ini akhirnya dibantah oleh Imam Ar-Razi di dalam yani tafsirnya Mafatihul Ghaib. Ada ayatnya. Nah ini yang memalingkan makna yang sebenarnya. Ada kisahnya di dalam Al-Quranul Karim tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub kan ketika mau disembuhkan oleh Allah itu diperintahkan urkud birijlik. Akhirnya kemudian apa? Ya, penyakit-penyakitnya akhirnya tak lama cepat yani sembuh. Coba kita lihat. Akhirnya dibantah oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya. Ini dipakai urkud birijlik, gerakkan ini kakimu, dipakai oleh orang-orang Sufia ekstrim sebagai dalil bahwasanya bolehnya apa, Pak? Menari tarian, hentakan kaki dan lain sebagainya. Itu ada di dalam yani tafsir Ar-Razi. Luar biasa. Ya, alhamdulillah meskipun mereka mencoba untuk merubah makna yang asli, sampai dan hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan jaminan penjagaan. Ya, ini belum lagi di skala lokal negara kita. Dulu pernah kita sampaikan ketika As-Samad di dalam ayat yang kedua dulu diterjemahkan apa atau ditafsirkan apa As-Samad yani dulu? Semua? Masih ingat Pak dulu Pak ya? Atau saya belum menerangkan ya? Masa Pak? As-Samad ayat yang kedua. Ya. Nah, As-Samad, makanya waktu saya di Sukoharjo, ya ini ada semacam ritual sholat malamnya itu pakai semedi. Usut yani punya usut, kita juga penasaran. Memang ada toh. Karena ternyata mereka indikasinya dan memang seperti itu berawal dari orang-orang yang ingkar sunnah. Ya, mereka tidak percaya dengan adanya sunnah. Makanya ketika belajar tafsir semuanya pasti dengan ayat, nanti di cocokologinya itu muncul semua Pak di situ. Termasuk ini. Ketika mengarang sebuah kitab bimbingan yakni sholat tahajud, dan itu akhirnya saya dapat karena dekat dengan rumah mertua, kemudian saya minta untuk difotokopi dan akhirnya muncul nanti fatwa kesesatan ya pengajian yani ini karena ingkar sunnah, nggak percaya sama sekali dengan yani hadis ya. Lah itu akhirnya kemudian beberapa setahun yang lalu saya pakai untuk judul
jurnal ilmiah di STDI ya. Bersama Dr. Safik kita join sama Dr. Sufyan Baswedan kala itu. Lah di sini ada tulisannya juga ada disebutkan di situ as-somad. Dalilnya apa itu? Mereka sholat malamnya itu bersemedi duduk diiringi musik-musik instrumental. Ternyata ada buku panduannya, bimbingan sholat tahajud. Ya, ada dalilnya karena memang sholat malam itu harus melakukan semedi ayat yang kedua di dalam surat Al-Ikhlas. Saumur-umur Pak ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Artinya apa as-samad itu? Ya, somad yang tempat bergantung, tapi dia mengatakan as-samad itu aslinya dari bahasa Sanskerta yaitu semedi. Allah. Lebih dulu mana Pak? Enggak tahu ya Allah. Bagaimana mungkin as-samad itu bahasa Arab kemudian itu ditulis dalam buku panduannya. Somad yakni semedi. Lah ini kan perubahan secara makna. Ya alhamdulillah ya bubar dan kita bisa yakni tahu kesesatannya. Ya dibongkar oleh para ulama karena apa? Ini bukti Allah Subhanahu wa taala tetap dan selalu menjaga apa? Al-Qur'anul yani Karim. Taib. Yang keenam adapun yang ketujuh terakhir sebenarnya ini berkaitan dengan walan tajida min dunihi multahada. Artinya ya Nabi SAW disuruh untuk apa? Tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yakni apapun. Karena tawakal itu ya harus terpenuhi yakni dua hal, ada yang mengatakan yakni tiga. Yang pertama itu harus ada usaha yakni ikhtiar, dan yang kedua harus bersandar kepada apa? Bersandar kepada yakni Allah Subhanahu wa taala, sekaligus plus yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba yakni hambanya. Intinya itu. Ya, walan tajida min duni multahada. Artinya apa? Muhammad pokoknya sampaikan wahyu ini. Apapun nanti konsekuensinya, rintangan di dalam dakwah, itu sudah menjadi resiko bagi setiap dai. Oleh karenanya jangan sekali-kali engkau minta perlindungan kepada selain, karena engkau tidak akan mendapatkannya. Berarti apa? Ada indikasi agar Nabi dan kita semua selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus lewat yakni usaha yakni juga, dan yang kedua adalah yakni sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah dua rukun orang itu disebut apa? Tawakal. Bukan bersandar kemudian diam di rumah. Tawakal nanti saya serahkan kepada Allah. Insya Allah kalau semakin lama di rumah nanti kan saya juga akan semakin pandai. Pandai gimana? Sekolah enggak mau, majelis ilmu enggak mau, pakai yakni apa kajian online juga malas lah. Bagaimana kemudian dapat ilmu? Tiba-tiba dapat ilmu loh ini. Ilmu ladu nih. Itu nanti jadi cerita-cerita yang turun-menurun di masyarakat yakni kita. Padahal harus ada usaha. Ya, tapi jangan mengandalkan usaha 100%. Ya. Dan jangan pula mengandalkan 100% apa? yakni sandaran kita, doa kita kepada Allah. Ya, tetap kita harus sandarkan kepada Allah yang harus tetap juga diiringi yakni usaha. Itu adalah dua rukun. Makanya ini dua rukun nggak bisa dipisahkan. Satu rukun tidak terpenuhi, kita akan terjebak pada sekte sesat. Satu rukun yang kemudian hanya seperti ini nanti akan muncul jadi orang-orang apa? Qadariyah. Kalau ini jadi orang-orang Jabariyah. Qadariyah itu menganggap bahwasanya semua hasil itu 100% atas usaha 100% kita. Tidak ada campur tangan Allah. Sebaliknya orang Jabariyah 100% kita itu enggak usah usaha. Ya, itu adalah 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tawakal itu harus terpenuhi dua sekaligus rukun. Allahu taala bisawab. Ini jamaah dirahmati Allah ya. Faedah atau 7 faedah yang bisa kita petik dari ayat yang ke-27. Ya, ini sudah sebenarnya keluar dari tema, tapi secara tidak langsung juga seakan mengingatkan Rasulullah agar menyampaikan wahyu. Salah satunya adalah cerita sebelumnya apa adanya. Ya, utlu ma'uhiyah, karena ini adalah wahyu. Ya, itu menunjukkan bahwasanya apa? Meskipun apa adanya, di situ ada yang ditafsir, dirinci, ada yang enggak, tidak di tempat. Pokoknya ini adalah wahyu dari Allah, sampaikan. Jangan ditambah, jangan pula
kurangi. Itulah sebenarnya intisari dari wahyu yang disampaikan oleh Nabi. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Ada pertanyaan? Nggih, monggo. Ya. Betul. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang paling banyak itu adalah syariat Nabi Musa. Padahal setelah Nabi Musa masih ada Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak membawa syariat kecuali hanya tazkiyatun nufus kata para ulama. Jadi syariatnya nebeng dan ngikut syariat apa? Nabi Musa. Maka nih musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, membenarkan apa yang disebutkan dalam kitab Taurat. Al-Quran juga sama, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, tapi yang menjadikan, dulu pernah kita sampaikan, ciri khas Al-Quran itu adalah muhaiminan. Muhaimin itu sebagai hakim, dalam bahasa kita sebagai penyortir, dulu pernah kita sampaikan. Jadi semuanya membenarkan, karena memang itu adalah satu kesatuan. Tapi setiap ada utusan, ada kalanya mengikuti syariat sebelumnya full, ada kalanya diganti yakni beberapa syariatnya, dan ada kalanya juga disempurnakan. Maka inilah fungsi Al-Quran sebagai kitab yakni terakhir. Kadang kalanya dihapus di amandemen, ada kalanya lolos 100%, ada kalanya setelah disortir itu disempurnakan. Artinya tetap diloloskan tapi disempurnakan. Nah, itu adalah fungsi terakhir dari Al-Quranul Karim, fungsi terakhir dari syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan itu tidak berlaku untuk syariat-syariat sebelumnya, karena ini menjadi penutup dari syariat. Seperti itu. Yang lain ada pertanyaan? Cukup insyaallah. Taib, yani jazakumullah khairah. Jemaah dirahmati Allah, mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ayat yang ke-28 bi'idznillah ta'ala. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita di lain kesempatan. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.